Nama saya Rina, dan ini adalah pengalaman saya selama tinggal di sebuah asrama di kampus. Apa yang saya alami di sana bukan hanya sekadar cerita seram biasa, melainkan sebuah pengalaman yang membuat saya tidak pernah bisa melupakan perasaan takut yang mencekam setiap malam. Tahun pertama saya kuliah, saya memutuskan untuk tinggal di asrama kampus. Asrama itu terlihat sangat tua, dibangun pada tahun 1960-an dan terletak di ujung kampus, jauh dari keramaian. Saya dan teman-teman saya mendapatkan kamar di lantai 2, di koridor yang cukup sepi. Ada sekitar 10 kamar di sana, namun ada satu kamar yang selalu menarik perhatian saya, kamar 13. Kamar 13 berada di ujung koridor, dan selalu ada sesuatu yang aneh di sana. Dulu, menurut cerita teman-teman, kamar itu dianggap angker dan sering kosong. Tak ada yang berani tinggal di sana, meski banyak yang mengeluh tentang biaya asrama yang mahal dan harus rela tidur di tempat yang kurang nyaman. Saya sendiri tidak terlalu memikirkan hal-hal seperti itu, apalagi kamar saya terletak jauh dari kamar 13. Tapi, semakin lama saya tinggal di asrama itu, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi. Suatu malam, saya dan teman-teman saya sedang berkumpul di ruang tamu asrama, bermain kartu dan bercanda. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki berat dari lantai atas. Suara itu sangat jelas dan bergema, seolah-olah ada seseorang yang sedang berjalan perlahan di lorong lantai 2. Kami semua terdiam dan saling pandang, tetapi setelah beberapa detik, suara itu menghilang. Teman saya, Nina, yang paling berani di antara kami, memutuskan untuk memeriksa. Dia berjalan menuju tangga dengan langkah hati-hati. Ketika dia kembali, wajahnya sangat pucat. "Ada apa, Nina?" tanya saya. "Tidak ada siapa-siapa di atas," jawabnya. "Tapi ada bau busuk yang sangat kuat, kayak bau bangkai." Kami semua merasa ngeri, namun tidak ada yang berani pergi memeriksa lebih lanjut. Sejak malam itu, suara langkah kaki itu mulai sering terdengar. Tak hanya itu, beberapa hari kemudian kami mendengar suara pintu yang terbuka dan tertutup sendiri di lantai atas. Pada malam berikutnya, saya merasa sangat gelisah. Saya merasa ada yang mengawasi saya, dan saat saya berbaring di ranjang, saya merasa seperti ada seseorang yang duduk di ujung tempat tidur saya. Saya memejamkan mata, mencoba untuk tidur, tetapi ketika saya membuka mata, saya melihat bayangan gelap berdiri di depan pintu kamar saya. Pagi harinya, saya menceritakan kejadian itu kepada teman-teman saya. Mereka semua terlihat khawatir, dan Nina akhirnya memberitahu saya bahwa kamar 13 memang terkenal dengan kejadian-kejadian aneh. Dulu ada mahasiswa yang tinggal di kamar itu. Dia menghilang tanpa jejak, dan sejak itu tidak ada yang berani tinggal di sana, kata Nina. Saya merasa sangat terkejut mendengar cerita itu. Kemudian, kami mulai menyelidiki lebih lanjut. Kami pergi ke perpustakaan kampus untuk mencari tahu lebih banyak tentang asrama dan sejarahnya. Ternyata, asrama itu dibangun di atas lahan yang dulunya adalah tempat pemakaman massal. Banyak orang yang meninggal di sana karena wabah penyakit yang melanda kampung sekitar. Namun, cerita yang paling mengerikan adalah tentang seorang mahasiswa yang tinggal di kamar 13 beberapa tahun lalu. Dia adalah seorang mahasiswa baru yang berasal dari luar kota. Setelah beberapa minggu tinggal, dia mulai menunjukkan perubahan yang aneh. Dia sering mengaku mendengar suara bisikan yang memanggil namanya, dan dia merasa ada seseorang yang selalu mengikuti setiap langkahnya. Pada malam terakhirnya di asrama, dia menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya, dan sejak itu kamar 13 dibiarkan kosong. Kami pun semakin khawatir, terutama ketika kejadian-kejadian aneh semakin intens. Suara langkah kaki semakin sering terdengar,
dan kadang-kadang kami melihat bayangan bergerak di balik tirai jendela lantai 2. Yang lebih menakutkan adalah ketika kami mendengar suara tawa seorang wanita. Tawa yang terdengar sangat pelan dan menakutkan, berasal dari kamar 13. Pada suatu malam, saya dan teman-teman saya memutuskan untuk pergi ke kamar 13, meskipun hati kami sangat takut. Kami membuka pintu kamar itu dengan pelan. Begitu pintu terbuka, bau busuk yang sangat kuat langsung menyeruak keluar. Kami hampir tidak bisa bernapas karena bau itu. Di dalam kamar, semuanya terlihat sangat kotor. Tempat tidur yang terbalik, barang-barang yang berserakan di lantai, dan lukisan di dinding yang sudah lama pudar warnanya. Tapi yang paling mengerikan adalah ketika kami melihat di sudut kamar, ada sebuah cermin besar yang retak. Di dalam cermin itu, kami melihat bayangan seorang wanita dengan rambut panjang yang tertunduk. Tiba-tiba, dia mendongak dan menatap kami dengan mata yang kosong dan gelap. Kami semua berteriak dan lari keluar dari kamar itu dengan sangat cepat. Sejak malam itu, kami memutuskan untuk pergi dan memberitahu pihak asrama tentang kejadian-kejadian yang kami alami. Namun, saat kami melaporkan kejadian tersebut, pihak asrama hanya mengangguk dan berkata, "Kami sudah memberitahukan kalian tentang kamar 13. Tidak ada yang bisa dilakukan. Semua orang yang pernah tinggal di sana hilang. Ada banyak tempat yang menyimpan rahasia kelam di balik dindingnya. Terkadang kita merasa penasaran untuk mencari tahu, namun seringkali rahasia itu tidak akan pernah mengungkapkan kebenarannya tanpa ada akibat yang mengerikan. Jika suatu tempat terasa tidak nyaman, mungkin ada alasan untuk itu. Jangan pernah mengabaikan perasaan takutmu, karena kadang-kadang ketakutan itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang mengintai kita.